Sudah mengenai menopause, memang menopause ini merupakan hal yang selalu pada seorang wanita, dan pasti ntar kita akan mengalami bonus demografi. Jadi lihat terjadi harus bersama-sama dengan konsulen di guide-nya maupun dari dokter umum. Jadi memang kita harapkan dari dokter umum sampai dokter obstetrik maupun konsultan bersama-sama melakukan protokol untuk menembus ini ya dengan baik, karena kalau salah tadi jangan bonus demografinya menjadi hal yang buruk ya, buruk keadaan para wanita kita, perempuan kita di lapangan ya, karena tadi itu paling kurang apa sih cukup banyak penyakit ya progenik ya, karena adanya penyakit endometriosis yang mengalami dia lebih cepat dioperasi sehingga makin turun volume reserve-nya, sehingga menembusnya juga cepat ya. Dan akibatnya tadi gejala-gejala akibat menembus ini menjadi banyak, dan tadi kualitas hidup menjadi menurun. Lanjutnya, oke. Kita juga sudah diutarakan tadi dengan lebar bagaimana menembus terjadi ya, bagian mikro ya kita lihat, dan kita di Permi sih yang tahun 2021 maupun sekarang juga kita masih 48 tahun ya untuk wanita menopause di Indonesia yang mungkin nanti sampai ke depan juga mungkin agak lebih menurun karena banyaknya penyakit di lapangan. Selanjutnya ini sudah disebutkan oleh Dr. juga ya, jadi ada motor yang paling banyak ya, kemudian kita benar kita maupun juga tadi kalau pasien-pasien dengan gejala lanjut biasanya berhadapan dengan osteoporosis ya, kemudian adanya gangguan kroner, kemudian juga gangguan-gangguan di daerah cerebrovaskular ya, seperti jadinya Alzheimer. Nah, yang terakhir kita yang tahun 2023 dan ternyata memang tadi 2005 ya sama NC itu masih populasinya masih rendah, tapi bulan terakhir tahun 2005 itu kita mengadakan hampir di seluruh Indonesia sekitar 1000-an ya. Itu populasinya sekitar 29% ya. Dan terakhir juga setelah COVID kita masih 35. Tapi memang kita ini lebih rendah daripada orang European ya, awalnya lebih tinggi ya. Yang paling banyak di antara Wuhan adalah yang fitnessnya, mereka rata-rata kelelahan, dari Jok katanya muscle pain ya, fatigue, lelah, itu nama fertility-nya cukup tinggi ya. Ternyata di Indonesia juga tentang masalah seksual dan terbuka sekarang, jadi yang tadinya tahun 2005 itu sekitar 35 ya, sekarang mereka udah mulai terbuka, ternyata dia cukup juga banyak mengaruh pada soal fertility-nya ya, dan lain-lain sama. Nah ini tadi saya bicarakan ya, jadi beberapa hal yang mengganggu cukup banyak tadi. Kalau di Indonesia mengenai fatigue dan joint pain maupun muscle, tapi kalau di luar memang banyak apa dan dingin, kemudian juga banyak tidur dan moodnya ya. Nah ini sangat mengganggu kualitas hidup dari wanita. Ke depan banyak juga wanita-wanita dengan aktivitas yang cukup banyak ya, dengan dia sakit women ya, sangat mengganggu masalah ini ya. Sehingga makin lama makin kita mau dijumpai oleh pasien-pasien yang mengeluh dengan aktivitas menopause ini ya. Cuma kalau di kita untuk yang BPJS jarang ngeluh ya, tapi kalau Anda nanti berpraktek di menengah ke atas atau atas itu biasanya pada ngeluh. Makanya pasien-pasien kita kalau di lapangan yang mengeluh bisa diminta tidak administratif. Udah kalau kita agak Singapura atau Malaysia ya, karena kalau yang high class bisa mereka gitu, begitu langsung mereka berobat ya. Lanjutnya, nah ini darkness ya, jadi memang cukup tinggi sekarang ya. Peringkat terakhir kita di 51, di luar sekitar 37 sampai 50% ya. Kemudian juga, nah painful juga ternyata cukup banyak ya. Jadi kalau
apa namanya dengan wanita menopause tolong kita juga ada gangguan di intercourse-nya ada di parining ya. Kemudian juga gangguan lubrikan dan kita tentunya juga kita tidak 50% dan tadi itu ya tinggi ya sekarang ya. Nah, apalagi kalau kurang gerak ya, karena kalau kita lihat di saat ini memang pasien-pasien kita biasanya kurang gerak ya, hobinya main-main gitu aja, media sosial ya. Ya kalau zaman dulu masih bisa ke mall, kan jarang ke mall, kemudian di rumah aja ya. Kemudian juga tadi bahwa tampak adanya atrofi dari pagi cukup banyak ya, tidak masih banyak yang under report ya, sedang ditolak dan kemudian tidak terhambat dari kawan-kawan ya, terus kan kita bisa menolak itu juga sehingga kita sama-sama untuk mengenal dan pada tadi daerah kita ya, dan hanya 20% ya wanita ya di dunia ini melakukan atau mencari bagaimana penyebabnya. Tapi tadi ternyata di Indonesia sudah mulai perubahan, jadi kita akan antisipasi ya, dan kemudian mereka mulai terbuka atas gangguan-gangguan di daerah kelamin. Lanjutnya, ini kita sendiri dari kami maupun dari TVC juga mengadakan namanya tata kelola secara komprehensif ya. Memang menopause ini mau nggak mau kita multi disiplin ya, dari penyakit dalam, ortopedi, kemudian juga orang gigi ya, kita juga harus mengelola bersama-sama ya, karena kalau enggak nanti apalagi paling banyak adalah masalah kulit ya, karena masalah keriput itu merupakan kering, itu gatel, dan itu cukup banyak di lapangan. Nah, ini juga kita lihat adanya osteoporosisnya ya. Kita bisa pakai diskor kalau ada bone mineral tinggi, atau kalau enggak kita bisa pakai yang saat ini digunakan di osteoporosis, yaitu 1 minute osteoporosis, atau yang pakai flex index yang versi Indonesia. Jadi kalau nggak punya peralatan ya bisa pakai questionnaire ya. Jadi, kalau bisa setiap pasien-pasien yang datang mulai menopause diukur ya tinggi badannya seperti itu. Kalau datang menurun atau tidak ya, ada satu komponen dari namanya nilai dari osteoporosis ya. Jadi biasanya kalau ini osteoporosis ya, biasanya kalau berhubungan dengan adanya nyeri atau tidak masalah tulang. Jadi kita lanjut dulu. Ini beberapa hormon yang tadi ya, ada memang tadi ada beberapa reseptor di otak, ada alfa betanya ya, di tulang alfa beta ya, di urinary tadi alfanya. Nah, pada prinsipnya untuk pengolahan menopause ini kalau masih ada rahimnya, kita mengkombinasi dengan progesteron ya. Jangan lupa tuh progestin untuk mencegah dihipertensi. Tapi juga untuk kesepakatan dari ST juga untuk pasien-pasien endometriosis juga tetap diberikan progestin ya, meskipun dia sudah diangkat rahimnya. Jadi karena memang si estrogen akan dibentuk oleh namanya secara otonom oleh spesies endometriosis yang kita menjadi secara masif. Nah, kalau dulu memang banyak ya, beberapa sejak oral ya, ya. Kemudian juga ada yang toleran, ada yang dulu dari masa dibolot atau, tapi sekarang karena setelah WHI itu jadi waktu tahun 2011 itu ada penelitian dari WSI itu menyatakan dengan pengobatan terapi insulin hormon ini akan menyebabkan sangat tinggi angka kejadian karsinoma payudara ya, mamanya, sehingga setelah masa tersebut pengolahan menopause dengan treatment hormon treatment agak cukup menjadi nightmare ya, baik para dari para dokter maupun dari para pasien, sehingga tadi menimbulkan daya pada waktu
dilakukan. Tapi memang tadi kalau di analisis ternyata pasien-pasiennya dengan tua pada saat itu ya. Nah, itu siapa sih menjadi penyebab dari peningkatan kasus CA payudara. Sehingga terus berkembang obat-obatan yang dipakai dalam pengolahan treatment terapi hormon ini. Memang kalau tadi untuk yang di bawah 40 itu biasanya kita lebih santai ya untuk memberikan hormon estrogennya ya, jadi yang lebih alami. Tapi kalau udah di atas 40 karena mulai ada penurunan dari fungsi hati untuk detoksifikasi metabolisme hormonal, kalau bisa diberikan obat-obat hormonal yang lebih ramah terhadap pasien dan maupun juga terhadap hati ya. Nah, salah satu juga LPA ya, salah satu diamotobihain itu dikatakan menjadi pemicu ya dari terjadinya peningkatan densitas daripada kepadatan mame dan menimbulkan peningkatan dari mamenya. Lanjutnya. Nah, ini dalam menolak treatment dari hormon terapi pada pasien-pasien menopause ini, memang kalau dari WHO sendiri kalau di lapangan ya, kalau secara mes kalau udah 45 tahun ke atas sih itu bisa langsung tahun dia tidak haid. Tapi kalau yang di bawah kalau bisa diperiksa hormonnya apakah memang dia benar-benar menopause atau memang karena ada gangguan hormonal lainnya seperti prolaktin dan sebagainya, jadi lebih detail ya. Tapi kalau Anda mempunyai pasien yang individu, lebih paling bagusnya dicek ya. Nah, beberapa kontraindikasi yang harus dilihat yaitu terutama masalah CA payudara ya. Ini menjadi cukup nightmare pada para pasien kita, apalagi di tadi di studi keluarga ya. Kalau di studi keluarga kalau bisa sih dicek juga kawan kakatunya ya untuk melihat apakah ada potensi ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada kakatu kawan yang positif ya, hati-hati untuk melakukan pemberian ART ya. Nah, kemudian juga adanya DPT, hati-hati ya. Paling banyak kan sekarang pasien-pasien dengan autoimun tinggi, pemberian estrogen akan memicu terjadinya tromboembolisme maupun jadi hati-hati apabila industri. Jadi kita nanti harus memilih nih mana-mana menjadi high risk atau timbul efek samping dari pengobatan kita ya. Sedangkan progestin juga tadi kita pakai progestin yang cukup ramah terhadap payudara terutama ya, sehingga tidak menimbulkan peningkatan dari kejadian pada CA payudara ini. Nah, jadi dari pengembangan di lapangan kita saat ini transdermal dari estrogen ini cukup baik ya dalam hal untuk memberikan treatment maupun efek samping yang ditimbulkan ya yang lebih rendah, sehingga menjadi harapan kita untuk pasien-pasien tadi yang cenderung untuk terjadi gangguan pembuahan ya, terjadi payudara ya, sehingga tidak menimbulkan efek samping pada penggunaan hormon terapi ya. Kan tadi kalau pasien-pasien yang memang sangat depend dengan hormonal, kadang-kadang bisa suicide ya, motivasi sangat rendah ya, sehingga mau nggak mau kita harus berikan. Lanjutnya, nah, ini transdermal ini langsung ya, jadi nggak terlalu sulit ya, menurut sehat ya, dan dia akan menyerap ya, jadi tidak melewati metabolisme di hati ya, dan akan langsung dia masuk ke darah ya. Nah, darahnya juga tadi kulitnya intak ya, jadi kalau ada lagi banyak koreng-korengnya jangan dikasih ya. Sama karena dia ada alkoholnya ya, jadi jangan dimopasa di biar menyerap daerah yang tanda kelamin, jangan ya langsung diberikan. Karena beberapa orang kadang-kadang biar misalnya dia sakit daerah dispara ini biar bagus, biar vagina gitu, akan menimbulkan iritasi mandiri ya, dioleskan pada epitel yang berada.
soalnya ini malah jadi pedes. Ya, nah ini ya beberapa keunggulan dari transdermal ini, yaitu pertama memang tadi karena tidak melalui metabolisme di hati, jadi untuk pasien-pasien yang mempunyai gangguan hati, ya, misalnya udah mulai meningkat SPT-nya, ya, itu bisa pakai ini ya. Dan juga tadi kalau ada gangguan-gangguan di aspek retina dan sebagainya, kita bisa pakai obat yang ini kalau misalnya ada kontraindikasi yang parah ya. Dan tadi untuk pasien-pasien yang punya sudah mulai ada gangguan lipid ya, triglycerid meningkat ya, itu juga atau ada sedikit peningkatan dari faktor pembekuan, yaitu kita bisa pakai yang transdermal ini ya. Tadi dengan low risk untuk PTE ini cukup bagus untuk pasien-pasien yang kesedihan trombosis maupun stroke ya. Nah ini kalau kita lihat ya, perbandingan oral dengan yang transdermal itu cukup stabil ya, beda dengan yang oral kadang lebih fluktuatif ya. Sebenarnya juga sama flow yang oral lebih tidak flow yang transdermal lebih stabil ya. Karena kalau loncat-loncat ini kadang-kadang jadi pusing, kadang-kadang kita kadang-kadang mengapa gitu. Jadi karena mengganggu swing daripada pasien-pasien kita. Nah, dengan transdermal ini justru lebih bagus ya. Lanjut. Nah ini keunggulan saya dari transdermal, pertama sangat rendah untuk kejadian PTE ya. Ini dari International Medical Society maupun dari orang European maupun dari Amerika ya, itu sangat menganjurkan untuk penggunaan yang transdermal ini ya. Ini juga untuk rento, untuk osteoporosis ya, cukup bagus ya. Mereka sangat menunjukkan progres di dunia ini. Kemudian juga patokan diabetes nih, tadi tapi dengan tidak begitu mengganggu masalah diabetes sendiri, kemudian juga blood pressure ini maupun tadi CBD maupun lipidnya ya, itu bagus. Kemudian nah tambahan juga untuk yang untuk masalah progesteron ya, kemudian juga mikrones progesteron yang dikeluarkan oleh bisa ini juga cukup bagus ya, karena tadi untuk terjadinya hasil payudara rendah sehingga bisa dipakai untuk kombinasi untuk masing-masing masih mempunyai kaki paling juga. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari PMS ya, kita lihat dari dibandingin dengan placebo, itu cukup cepat juga. Hari 2 minggu udah mulai kelihatan ya perubahannya. Kemudian juga kalau kita dari PMS-nya, dari modus sipil cukup bagus ya. Jadi memang cukup oke sih ya. Memang termasuk estrogen kuat ya, dibanding yang Phyto ya. Kalau Phyto memang karena rendah kan dia estrogennya kecil ya. Untuk kelas sendiri ya, jadi pasien-pasien yang punya basis night speed ya, maupun dari sweat ya, kemudian insomnia ini cukup bagus ya. Dalam 6 minggu udah mulai 6 hari udah mulai bergejala dengan baik ya. Cepat responnya ya. Dan juga mengenai gangguan di genitoureus syndrome ya, misalnya jadi tadi adanya perubahan dari vagina maturity jadi baik ya, jadi lebih yang superficialnya lebih tebal ya, tadi kan yang pasir itu sangat tipis ya. Kemudian juga intermediate-nya mulai bertebal kita di tanpa obat-obatannya. Terus ini kan yang placebo yang estrogen cukup bagus untuk di daerah superficial. Lanjut. Juga untuk gangguan-gangguan dari atrofi ya, cukup bagus ya. Karena memang tadi estrogen kuat, tapi tadi dengan ramah terhadap
badan kita sehingga tidak jadi tadi untuk masalah kita ya kita jadi baik. Kadang-kadang pasien-pasien kita datang gitu tuh hubungan seksual sakit, kadang-kadang sampai berdarah. Kadang-kadang berdarahnya nggak dia juga, suaminya berdarah ya, karena kering ya. Gitu. Apa kita harus berikan banyak yang baik. Ini kita lihat ya, kalau dari praktek juga kita lihat adanya pemakaian sosial ini cukup memberikan dampak yang baik ya dibandingkan dengan placebo yang tadi berikan treatment ya, tadi dikatakan oleh dokter ini jadi treatment of-nya bagus ya, kemudian juga tinggal dari meskipun kita tahu bahwa untuk pengelolaan osteoporosis pada menopause itu harus triple ya, ada estrogennya, ada bisfosfonatnya ya, sama hasil cukup, sama ada pengorbanannya, ada olahraga ini kasih beban biasanya. Makanya kalau begitu osteoporosisnya makin cepat lagi ya terjadinya osteoporosisnya pada orang tua kita. Lanjutnya, nah mengenai safety, jadi obat ini juga cukup safety ya, karena yang kita tahu tadi masalah DVT ya atau DTE ini ya itu cukup bagus, baik secara sendiri maupun yang combine di bawah satu ya. Lanjutnya, ini juga mengenai tadi kita lihat DTE ya, banding oral ya, cukup baik. Nah, oral kadang-kadang tadi DVT suka terjadi, sehingga kita untuk pengelolaan menopause jangan lupa masalah DVT, karena DVT juga cukup mengganggu ya. Kalau cancer mungkin agak lama, tapi kalau yang langsung memang masalah trombosis ya. Lanjut. Dan juga saya lihat bahwa ternyata dengan studi-studi yang besar banyak keunggulan yang dihasilkan oleh transdermal stadion ini ya. Pada jadi ratunya sangat baik ya. Sama untuk PTE, khas mencegah. Juga tadi dari ester maupun E3-nya juga tadi memang maupun digabung dan kombinasinya progesteron dan cukup baik ya untuk mencegah dari PTE tersebut dibandingkan dengan orang. Lanjut. Ini cukup bagus ya. Jadi tadi kalau kita kurang estrogen mati katanya, tapi ya relatif lah meninggalnya di KBBS kan. Jadi cenderung memang kalau dari studi meskipun tadi multiple factor, tapi ya tadi akan menunjukkan informasinya lebih rendah. Meskipun juga tadi masih di kapan aja ya. Kalau bisa coba kita mobil yang mati juga. Lanjutnya, nah ini dari stroke ya cukup baik ya. Awal di usia 50 masih bagus. Kalau kita lihat di sustainer itu dengan penggunaan derma ini jauh lebih baik ya untuk kejadian sosial tinggi seperti normal aja ya. Di transdermal cukup menjanjikan. Lanjut. Ini juga dari masalah-masalah itu ya, bantu kandung pedu ya, dan sama-sama aja aman, tidak menimbulkan peningkatan. Jadi tetap breast cancer ya aman ya, untuk dikombinasikan dulu yang waktu WSA itu penggunaan metode MBA, jadi itu memperburuk ya keadaan breast cancernya, tapi dengan metode yang dipakai oleh yang digunakan ini jadi baik. Juga dengan tibolon ya, dengan
jadi progesterone ini punya kemampuan lebih tinggi, tapi kalau di rasakan ini cukup bagus ya, satu saja. Tapi kalau di penggunaan apa namanya yang oral pada biasa dengan metode progesterone, kita maupun dinogen itu masih akan meningkatkan floritransitnya. Kita ini punya 2 bulan dia tetap sama. Ini juga kita dari referensi ada sama aja dari 5 tahun. Nah, kita mulai dari apa namanya dari histologi ya. Reseptor juga histologi kan. Dan kalau juga makanya kita lihat ya, juga dari orang diabetes tidak menimbulkan peningkatan dari diabetesnya ya. Jadi kita lihat bahwa memang dalam menggunakan terapi hormon ini kita betul melihat benefitnya. Kalau dia masih bisa menggunakan hormon estrogen yang kita gunakan, tapi juga jangan sampai juga terjadi efek sampingnya. Tapi untuk yang tadi yang tidak boleh, mau kita lakukan sesuai dengan simptom yang ada ya. Ya pasti dengan SLE, ya pasti dengan Dalomin, meskipun dia mengalami gangguan menopause, kita tetap menjaga kondisinya, tapi tetap sistematis karena kalau kita kasih estrogen ya seperti dikasih minyak dengan apinya ya. Jadi tetap kita melihat risk benefitnya mana kalau kita pilih. Oke, lanjut. Nah, sebagai conclusionnya kita ternyata penggunaan transdermal estrogen ini cukup baik ya untuk mengurangi vasomotor maupun gangguan-gangguan di penyelesaian sistemnya, karena memang dia termasuk estrogen wise ya. Tapi tadi mempunyai kemampuan cukup tinggi tapi tidak menimbulkan efek untuk trombosisnya, jadi cukup baik ya. Tapi tetap tadi dalam melakukan kita memberikan estrogen tambahan, terindikasi mau indikasinya harus kita penuhi ya. Kadang-kadang di lapangan apa-apa bu, cuma difoto di gambar dengan sadari maupun di televisi, tapi kalau kita kecolongan mereka nanti akan komplain ya. Nah, itu beberapa senior kita juga ada apa-apa nggak apa-apa begitu terjadi saya meskipun tadi mungkin udah saya dulu ya, tapi karena dia tidak periksa, pas diperiksa ada dan bisa menganggapnya sudah terjadi karena pengobatan kita dan bisa dituntut. Jadi usahakan kalau apa namanya kita mengobati, periksa keadaan masing-masing individunya, cancernya dan enggak ya, metabolisme bagaimana, fungsinya bagaimana. Nah, baru kita melakukan treatment. Biasanya sih 1 bulan kita tengok dulu ya. Kadang-kadang memang ada yang udah terus ya. Kita lihat juga nih apakah kelebihan estrogen atau kurang estrogennya ya. Kemudian 6 bulan kita lihat lagi dan baru setahun. Dan biasanya memang kalau untuk yang baru menopause mereka masih ingin haid ya. Makanya kita kasih sequential biasanya. Tapi kalau misalnya 2 tahun menopause biasanya mereka nggak mau haid dok. Nah itu kita bisa langsung pakai continuous ya. Jadi kita bisa continuous atau sequential. Kadang-kadang kan masih awal-awal masih suatu kebanggaan ada haid ya. Tapi kalau udah lama-lama bosan juga gitu ya, udahlah yang penting sehat gitu. Memang kalau di lapangan ada juga yang kalau pas masa dari Singapura itu suka profesor diganti sama implan ya, jadi memakai estrogen aja atau dikasih pakai LNG IUI ya, jadi kan estrogen kan memang makan obat itu bosen ya, berarti kadang-kadang itu juga. Nah tadi dengan transdermal juga sih nggak makan terus ya, hanya hampir usap tiap hari ya. Tapi yang usap jangan bapak ya, nanti pasti bapaknya masuk ke dalam, kasihan single-nya kan. Karena dia sama makanan kulit ya, jadi yang usap sendiri aja, jangan papa tolong balik pukul pak gitu. Tolong pak kok nggak ikut ya, single-nya jadi efek sampingnya jangan gitu. Jadi di daerah-daerah yang tidak kena pembasuhan ya, jangan tidak antaranya. Kalau wudhu ya, nanti baru sehari kena wudhu itu 5 kali ya, apalagi sholat sunat jadi ya habis ya. Jadi tempat-tempatan yang tidak kena air ya.
tapi kita membatalkan apa namanya sholat ya, karena satu ini nggak capek. Oke lah, dari ini kita habis ini kita pertanyaan dan juga ya pertanyaan, tapi juga ada presentasi bagaimana menggunakannya dari tema ini. Jadi jangan takut, tapi jangan juga kita sembrono untuk melakukan hormon treatment pada wanita menopause ini, sehingga kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas hidup dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Muharam. Saya membuka sesi pertanyaan. Saya membuka sesi pertanyaan kepada TPDS. Dari trainee ataupun fellow, apakah ada yang mau pertanyaan kepada Dr. Kanadi maupun Dr. Prof. Muharam? Silakan Dr. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kanadi dan Prof. Muharam atas kuliahnya yang sangat. Terus pertanyaan saya mungkin terkait pemberian hormon estrogen pada kasus-kasus dengan riwayat penyakit estrogen dependent, Prof. Apakah ada perbedaan? Terutama pasien-pasien kita juga yang banyak dengan endometriosis, riwayat endometriosis sebelumnya, yang pada dasarnya sebelumnya kita ingin menekan estrogen, kemudian pada satu momen dia menuju perkiraan kita menopause. Apakah ada perbedaan kita pemberian HRT pada pasien-pasien ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita memulai terapi itu based on clinical atau bisa based on laboratory? Atau kita dengan riwayat misalnya operasi sterektomi, BSO, terus pasien memang belum ada keluhan klimakterik, mungkin kita mau mengevaluasi laboratorium dan kita mendapatkan kadar FSH yang sudah sangat tinggi dan E2 yang sudah sangat rendah, dan pasien tapi belum ada keluhan. Apakah kita bisa memulai terapi sebelum pasien mengeluhkan keluhan klimakterik, atau kita tetap harus menunggu pasien tersebut ada keluhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik memang ya. Kadang-kadang memang tadi sejak WSI ini menjadi ketakutan ya dari provider maupun dari pasien. Akhirnya mereka kesepakatan artinya adalah untuk penggunaan terapi hormon itu dibatasi 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau dia mau menambah berarti harus proses ulang, kemudian cek ulang lagi, di screening ulang nih. Ketika hasilnya bagus, boleh lagi tambah 3 tahun lagi. Tapi tetap ada jeda-jeda waktu yang harus diperiksa ya, yang saya pakai colongan. Karena kita dari Kemenasia sekarang ya, maupun dari IMF maupun dari IMS itu mintakan data dulu, itu tempat kita. Dulu memang ada istilah prevention ya, primary prevention, secondary prevention. Tapi karena WSI ini itu tadi dari jantung juga dulu ada istilah prevention mencegah, jadi dengan koroner ya, tapi karena kesepakatan adanya kasus tersebut nggak ada lagi prevention, jadi tetap sudah simptom baru ada treatment ya, gitu. Memang masing-masing individu beda-beda ya, ada responnya, ada sangat apa namanya tergantung tadi sampai ada gaya hidup ya, atau tadi adanya osteoporosis berat, adanya gangguan kalau dia berat biasanya dia SK mulu, kemudian juga dan memang kita berikan. Nah, untuk treatment memang tadi kita juga ada masalah tulang ya. Nah, memang sih paling bagus kalau pasien-pasien yang kita secara individu ya kita cek komplit tuh hormonalnya maupun BMD-nya ya sebelum kita mulai. Kadang-kadang apalagi dengan iatrogenik ya, dia itu kadang-kadang dengan adanya tiba-tiba penurunan kalau di lapangan ternyata memang keluhannya lebih banyak daripada orang yang bertahap menopausnya. Nah, hanya kalau pasien-pasien endometriosis kita kan berhadapan dengan masalah penyakit-penyakit yang tadi tergantung estrogen ya. Biasanya kita kasih waktu 6 bulan lah, 6 bulan, tapi tetap kita lihat juga kalau misalnya estrogen di bawah 60, dia juga starting pointnya dengan osteopenia ya. Nah,
itu mungkin lebih cepat. Tapi kita usahakan estadionya ya sekitar 30 atau 30 juga, makanya dia harus pas dosisnya ya. Makanya trial masing-masing pasti beda-beda ya. Nanti cara makanya setengah dosis dulu. Tetap dari dosis ringan ya, baru ke berat ya. Jangan dibalik ya. Ringan dulu, ringan nggak ada masalah baru kita naikkan. Kalau misalnya masih kurang, baru tambah berat. Jadi selalu sedosis seringan mungkin, seringan baru kita kalau nggak ada baru naik. Tapi tetap harus hati-hati masalah yang dampaknya, karena memang kalau terlalu lama kita melanggar aturan main, kita nggak dilindungi oleh hukum ya. Nanti posisinya begini, kenapa dokter melanggar, hati-hati juga. Jadi kita baca. Nah kalau ada kontraindikasi, mau nggak mau kita simptomnya aja. Gimana dokter Indra? Selanjutnya Kayak tadi tuh, misalnya dia saya kita masih baru beroperasi tapi BMD-nya udah osteoporosis ya. Ya mau nggak mau kasih bisosona aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maram dan Dr. Sunadi atas materi ini. Yang ingin saya tanyakan Prof, yang kita takutkan sebelum memulai itu kan kejadian kanker payudara ya. Prof, kalau sebelum memulai HRT itu apakah gold standar kita melakukan mamografi, apakah cukup untuk hanya memeriksa melalui sadari misalnya Prof? Gitu. Ya. Tadi masing-masing itu kan ada spesifikasi ya. Kalau sadari itu sangat lemah sekali. Jadi kalau nggak punya apa-apa misalnya di daerah nggak ada kan sebuah tempat ada mamografi ya boleh, tapi kita harus mempunyai bahwa ini kemungkinan masih ada. Nah, itu udah ditulis tuh. Kalau kan begitu tiba-tiba ada nggak kepegang, kena juga. Makanya kalau apalagi kalau kita bentar yang tersier itu harus lebih hati-hati lagi melakukan screeningnya. Jangan misalnya di Siloam gitu, Bu sadari aja gitu. Padahal dia punya EBAS ya, sekarang ada namanya EBAS ya, bisa gabungan antara mamografi dengan USG, itu lebih size-nya lebih bagus ya. Nah itu pakai aja gitu, jangan pakai size terendah ya. Nanti kalau misalnya ada penyakit jadi tolong tadi ngomong apa namanya vaksin juga yang bagus juga, jangan kasih yang orang kita doang gitu ya gitu. Apalagi kalau fisik kan sangat lemah ya. Lanjut. kita silakan. Izin bertanya Pak. Tambah-tambahin katakannya ini Izin bertanya Prof, sebenarnya yang mana sih yang kita gunakan yang lebih baik? Apakah menggunakan kan ada preparat yang estrogen dan progesteronnya jadi satu pil, atau kita estrogen dulu baru progesteron gitu. Terus yang kedua, apakah ada terapi non hormonal yang bisa kita tawarkan untuk pasien-pasien yang menopause gitu? Ya, jadi paling bagus emang dipisah ya, pisah. Karena kita bisa, karena kan tadi breakthrough diri itu bisa macam-macam, bisa karena estadian kelebihan, atau bisa progesteron kelebihan, atau kekurangan juga sama juga. Jadi kita biasanya sih sebulan 2 bulan kita monitoring nih. Nah, tapi kalau bisa ada juga yang jadi satu yang kemasan ya, itu juga bisa biasanya udah yang udah established ya. Tapi paling enak sih memang diatur dulu. Kalau misalnya apa namanya udah terkendali boleh. Atau itu kelemahannya kalau yang udah jadi paket, repotnya tadi kita nggak bisa ngatur. Atau kita tambahin tapi kira-kira juga sih. Kelebihan estrogen atau kekurangan atau tadi progesteron atau ya ganti progesteronnya. Nah, keunggulannya kalau bisa-bisa tuh kita bisa ganti kombinasi ya. Kalau dia tipenya tipe sangat sensitif dengan adanya apa namanya penumpukan cairan di otaknya ya mungkin ada di jadi progesteron yang tadi nggak mengeteksi cairan ya gitu. Itu kan tadi kita bisa lakukan. Ada lagi? Yang kedua Prof, tadi yang terakhirnya Oh, tentang hormona ya.
ada phytoestrogen bisa, tapi yang kalau enggak ya tadi pakai simptomatik ya, SSRI-nya untuk yang nyeri atau pakai yang lainnya sesuai dengan simptomatik aja. Nah, kita terpaku juga sih ya kontraindikasi. Dokter Tina dulu mungkin ya, Dok. Terima kasih Dokter Kanadi dan Prof. Muharam atas materinya. Saya ingin bertanya ke Dokter Kanadi, Dok. Kalau tadi dokter sempat menyampaikan tentang batas atas FSH jika sudah lebih dari 9, artinya kan feedback negatif dari akvarium itu sudah rendah, jadi folikelnya sudah turun. Pada kemungkinan misalnya pada kasus early menopause yang usianya 40 sampai 45 tahun tapi masih ada desire untuk ingin punya anak misalnya, itu pada tempatnya nggak sih dok? Atau masih memungkinkan nggak sih untuk FSH itu kita turunkan dengan misalnya pada beberapa kasus dilakukan PRP ovarium misalnya, atau bagaimana? Apakah itu sudah kayak alur yang pasti akan terus naik FSH-nya? Apakah masih mungkin untuk kita rangsang dari respon ovariumnya, folikelnya muncul lagi sehingga FSH-nya bisa dibangun? Terima kasih. Iya, jadi kalau misalnya pada kasus diminished ovarian research, penekanan FSH sebenarnya lebih banyak. Seperti tadi saya katakan, FSH ini kalau dalam follicular recruitment ini seperti pedal gas. Ya, sementara IMH itu kan sebenarnya adalah brake. Jadi kalau misalnya kita mencoba menekan FSH pada isu infertility pada kasus seperti itu tuh lebih banyak untuk mengurangi rekrutmen, bukan untuk supaya FSH-nya diturunin sehingga kita bisa memberikan ya katakanlah obat penyubur yang bekerja untuk naikin FSH. Menurut saya itu doesn't make sense at all. Ya, doesn't make sense. Karena kan itu kan sesuatu yang muncul secara poros. Ya, jadi saya pernah mendengar juga kalau misalnya kasus seperti itu turunin aja FSH, dikasih pil KB. Jadi di down regulasi lah, ini apa maksudnya sebenarnya? Ya, kita kan bukan men-treat angka. Angka itu kan muncul karena ada sebuah proses. Jadi artinya kita bukan men-treat FSH-nya sebenarnya, karena ini sesuatu yang alami. Folikel itu memang sudah sedikit, kita apakah menurunkan FSH ini akan menambah folikel? Saya pikir kan tidak kan, folikel akan terus decline. Jadi kalau menurut saya ya banyak orang melakukan itu mungkin hanya untuk mengurangi folikel recruitment, karena hilangnya jumlah folikel itu justru terbanyak rate-nya terjadi di fase perimenopause. Pada saat FSH baseline sudah meningkat dibandingkan kalau di fase usia reproduksi. Kan tadi saya menyatakan bahwa dalam satu cycle itu kan ada 1000 folikel yang terekrut. Itu kan in general, sebenarnya tidak rata seperti itu. Ya, dengan FSH yang tinggi di baseline ya rekrutmen akan makin banyak. Ya, follicle declining akan lebih cepat terjadi di fase perimenopause. Ya, jadi sebenarnya seperti itu sih kira-kira. Kita nambahin aja ya. Jadi kalau yang mungkin nanti menurut Mila sih. Jadi penelitian kita masing-masing kita yang 20 ya, 30-an ini kalau kita lihat FSH-nya bulan ya setelah dari PRP itu jadi baik ya, yang 17, 37, kemudian juga stabilnya yang 30, 50. Jadi memang tadi ada perbedaan, tapi itu tetap apakah inhibinnya memang jadi baik dengan adanya ini sehingga porosnya lebih baik lagi pada ada perluka maupun dari PRP-nya ya. Tapi ya dari kita dalam ini memang ada sedikit perbaikan sehingga menjadi quality dari OS ini. Tapi tadi perlu apakah ada aktivasi oocyte ini baik atau enggak, jadi dokter bilang dan bisa teori-teori dari pengaktifan ovarium nanti.
Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa memperbaiki fertilitas pada pasien POI itu sebenarnya masih eksperimental. Jadi nggak boleh ngomong sama pasien itu memberikan hope ya. Itu satu. Yang kedua, tujuan kita itu sebetulnya dengan cara mengaktifasi, aku selalu ngomong mengaktifasi sebenarnya disruption ya. Liva bisa untuk memperbaiki saya. Jadi saya udah kebiasaan ngomong mengaktifasi, melakukan sesuatu untuk hyposignaling pathway dan mengaktifasi PI3K pathway supaya terjadi aktivasi dari folikel primordial. Tetapi kalau folikel primordialnya sudah habis, maka nggak akan ada lagi. Sehingga kalau kita lihat, kalau PRP-nya targeted, artinya sesuai masuk ke dalam ovarium, tapi setelah kita observasi selama 3 sampai dengan 6 bulan folikelnya nggak ada, berarti itu udah habis. Karena kan kita cek, sekali lagi saya pernah bilang bahwa AMH itu bukan marka yang direct, dia hanya physiologist marker, jadi bukan yang direct. Kalau mau direct apa? Biopsi. Tapi masa mau tahu cadangan ovarium aja kita mau biopsi, kan nggak mungkin. Nah, FSA kata Dr. Kanadi itu nggak perlu diperbaiki. Kalau udah PRP kemudian kita melihat, misalnya ketika kita datang nih pasien FSA tinggi ya 34, kalau PRP kita berhasil nggak usah dicek pasti turun. Nah, ketika folikel ada, problemnya adalah sama tadi kata-kata Dr. Kanadi, reseptor FSA-nya itu udah sangat jelek. Jadi coba lihat, kalaupun folikelnya nambah, kalau dia judulnya sudah POI, itu respon stimulasinya itu sangat lemah. Karena reseptor FSA itu satu sel granulosa itu bisa 2 jutaan ya. Nah itu udah sangat menurun tuh pada pasien-pasien yang udah tua, apalagi udah POI. Nah karena memang itu proses yang fisiologis terjadi gitu. Jadi kadang-kadang kita berhasil, mungkin beberapa fellow ngelihat folikel pasien-pasiennya nambah gitu ya. Tapi ketika distimulasi, susah banget tuh bentuknya. Jadi nggak perlu menurunkan FSA, misalnya DOR gitu ya, FSA-nya 9, nggak perlu. Tinggal gini ya, kalau misalnya FSA tinggi, S radionya rendah, ya jangan kasih obat oral gitu ya. Pasien ada yang mau insem, udah tahu kayak gitu tapi mau inseminasi, ya nggak bisa dengan obat oral gitu, karena FSA-nya udah tinggi, apalagi yang mau diinjus gitu ya. Jadi mungkin dengan injeksi, cuman hati-hati, di tengah-tengah LH-nya naik, yang paling cepat LH naik, jadi folikelnya rupture. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, iya Prof. Ya. Dokter Indi? Oh iya. Ya, sehat Prof. Terima kasih Dok. Prof ingin bertanya, dalam pemberian terapi hormon pada pasien pasca menopause ini, untuk kontrol monitoring terapi hormonnya, apakah ada panel pemeriksaan yang harus rutin kita lakukan atau hanya dari simptom dan klinis yang dikeluhkan pasien aja? Ya. Untuk pertama memang harus kita periksa ya. Tadi objektifnya, kalau pasien-pasien yang sekarang cukup banyak misalnya di apa namanya kanker, periksa ya. Nggak mau, kalau yang bagus kan ada bebas yang masuk bebas. Kalau misalnya nggak ada ya hubungan antara mami sama mama, kan misalnya mereka saling melengkapi. Kemudian pap-smearnya terus usia usia. Nah, nanti kalau untuk sebulan 2 monitoring setelahnya sih pakai klinis aja. Apakah dia ada metodologi ya. Sudah kita lihat juga nih respon dia gimana, tadi kelebihan kurang hormon dari estrogen atau progesteron yang kelebihan atau kekurangan ya, kayak adjusting di situ. Tapi kalau udah biasanya udah 3 bulan baru kita per tahun ya. Kecuali kalau dia tadi mau dari merubah dari sekuensial menjadi yang continuous, baru kita tetap harus dimonitor, dicatat kandungan tadi. Cek fungsi hati, pap smear, bebas tadi, sama faktor pembukaan darah. lipid jangan lupa. Dokter Kanadi mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau lihat dari ini kan tetap pasti ada yang harus dimonitor, karena kita bicara monitor respons terapi dan monitor dari adverse effect. Karena kan kita menggunakan terapi hormonal. Tadi Prof Muarraf sudah menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 Women's Health Initiative menyampaikan RCT tentang penggunaan HRT, kita menjadi sangat waspada bahwa penggunaan hormon di fase postmenopause natural ini bukan berarti bebas dari berbagai risiko. Jadi kita selalu mencoba melihat risk dan benefit dalam memutuskan HRT pada natural menopause ya. Kita bicara yang
menopause yang murni karena usia. Jadi tentu pemantauan sudah jelas. Saya pikir Permi sudah memberikan sebuah katakanlah guidance untuk melakukan apa saja seperti screening pre-HRT itu harus jelas. Prof tadi sudah sampaikan juga durasi penggunaan HRT tadi sudah disampaikan. Ada yang bilang 3 tahun tapi ada juga yang berani sampai melakukan sampai maksimum 5 tahun. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Dan jangan memberikan HRT pada kasus geriatrik, jadi pada usia 60 tahun ke atas. Itu it doesn't make sense. Ya kenapa? Karena pertama estrogen reseptornya sudah sangat rendah, jadi percuma. Ya kedua juga resiko yang akan dihadapi jauh lebih besar. Nah saya nggak tahu karena saya kemarin nggak sempat ikut event-event menopause. Mungkin Prof Muharam bisa nanya di mana posisi stem cell sekarang. Karena sekarang kan kalau kita lihat ini kan sebenarnya menopause ini kan degenerative condition. Ya. Kalau kita menggunakan terapi hormon untuk men-setback degenerative condition ini tentu kita menghadapi risk. Tapi sekarang stem cell tentu kan kelihatannya perannya apakah akan mengganti terapi hormon atau gimana, mungkin nggak tahu ya waktu forum-forum APMF atau apa gimana Prof? Memang sekarang cenderung tadi kalau perbuatan dari Mariam ya dan jadi cukup lama, tapi yang sekarang cukup menjanjikan dengan penggunaan stem cell ini mencegah neotrosis ya. Jadi karena meskipun dia sedikit osaitnya tapi masih bisa berfungsi. Cuma tadi masalah ini tetap jadi kendala ya. Memang masih cukup lama sih ya. Mungkin Dr. Mira ini pengaktifan ovarium misalnya ya. Kalau stem cell sih setahu saya nggak terlalu disarankan ya dok ya, risiko cancer sih setahu saya sih, tapi saya pernah baca kalau PRP itu sebetulnya lebih, kan banyak yang menggunakan PRP untuk ovarian rejuvenation. Sebenarnya karena PRP itu kerjanya pertama dia mengurangi radikal bebas, kalau lihat jalurnya ya, jalur ROS, yang kedua jalur vaskuler meningkatkan angiogenesis jadi VEGF-nya meningkat, kemudian satu lagi jalur aktivasi folikel, satu lagi apa ya lupa saya, ya intinya itu. Nah jadi sebenarnya lebih kepada digunakan di Korea untuk rejuvenation pada pasien-pasien. Cuman kita harus hati-hati usia sih mungkin ya. Jadi kalau misalnya usia masih 45 ya, di bawah 40 poi gitu ya, boleh walaupun targetnya bukan fertility misalnya. Mereka masih menggunakan PRP. Tapi stem cell tuh masih kontroversi sih dok kalau untuk perbaikan menopause. Boleh saya minta satu pertanyaan dari PPDS mungkin ya dok? Iya. Silakan. Adikba dok, namanya dok. Dok mau nanya dok, kalau misalnya ada pasien dari menopause dan menopause dok, ini untuk evaluasi labnya itu apa wajib, terlalu untuk apa perlu dievaluasi berkala untuk pemeriksaan FSH dan estrogennya, dokter mohon maaf. Ya, jadi diarahkan begini. Jadi kalau kita melihat kembali definisi WHO untuk menegakkan definisi postmenopause, sebenarnya tidak absolut menggunakan pemeriksaan hormon. Tapi tadi dikatakan menstrual cessation, jadi berhentinya menstruasi minimal dikatakan 6 bulan, tapi ada yang menyatakan juga 12 bulan. Ya, jadi seperti itulah kira-kira ya gambarannya. Nah, cuma kita juga harus melihat kembali tadi batasan usia ya atau range usia yang tadi umumnya ditemukan sudah menopause. Makanya saya tadi aplikasinya pada kasus tadi pagi adalah saya ingin bahwa kita semua aware bahwa pasien itu di usia 55 tahun harusnya secara normatif sudah masuk di usia postmenopause menurut Stroll table. Tapi kenapa dia masih
tanda kutip mengeluarkan sesuatu dari uterus. Bahkan USG menyatakan ada endometriosis pada 10 mm. Nah, tentu akan harus menjadi pertanyaan kepada kita, apakah ini sesuatu yang masih related dengan estrogen atau dia sudah tidak related dengan estrogen. Ini yang menurut saya tentu harus menjadi kewaspadaan kita semua. Ya, jadi saya termasuk orang yang ini mengajarkan kita semua based on physiology. Jadi tidak dependent terhadap laboratorium. Contohnya Dr. Adiba mungkin bisa dengan mudah untuk menilai status estradiol, cukup ambil USG, lihat kan tebal endometrium. Ya, jadi kalau dia sudah berhenti menstruasi sudah 6 bulan berturut-turut, lihat uterusnya sudah kecil, ya, volumenya sudah menurun, endometriumnya sudah sangat tipis. Saya pikir Dr. Adiba sudah bisa memperkirakan bahwa ini pasien ini sudah postmenopause tanpa harus mengirim darahnya untuk melihat cek FSH atau cek estradiol. Ya, jadi kita bisa gunakan perubahan-perubahan fisiologi. Dari Prof. Maram ada yang mau bilang? Ini masalah sistemiknya ya, sistemik dari kandungan menopause adalah kandungan lipid ya. Lipid-lipidnya tadi dia lihat mau minum anak akan mereka kan pada mulai jadinya gangguan metabolisme lipidnya. Jadi karena begitu lipidnya keganggu, kemudian itu ada gangguan kardiovaskuler ya. Karena kalau LDL naik, naik, jadi fungsinya makin tinggi. Jadi itu yang kita perlu pantau pada pasien-pasien yang sudah minum. Jadi kadang-kadang join sama orang yang kita di metabolik dan maupun lipid. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, setelah mendengarkan kuliah dari Dr. Kanadi tentang perubahan pada menopause dan juga bagaimana terapinya, salah satu pertanyaan yang tersering sebenarnya adalah tentang cara penggunaan khususnya transdermal kali ya, Prof. Jadi kebetulan sambil ditampilkan untuk videonya juga tentang penggunaan atau cara penggunaan dari terapi transdermal ini sendiri, di mana dalam disediakan juga